Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Story from a Little World. Nah, pagi ini aku akan mengawali hariku dengan makan kapurung. Menurutku setiap orang punya cara berbeda untuk membuat dirinya bahagia. Dan untukku pribadi, ada satu hal yang bisa membuat aku bahagia, yaitu makan kapurung dan dengan kondisi yang tenang. Alias tidak ada gangguan, tidak ada teriakan, tidak ada perintah, tidak ada permintaan. Pokoknya aku bisa fokus untuk makan dan menyelesaikannya dengan baik. Dan itu bagaikan momen untuk aku mengisi dayaku kembali, yaitu nge-charge gitu. Nah, kali ini aku menggunakan asam patikala atau buah dari kecombrang. Ini rasanya jadi khas banget kalau digunakan untuk masak kapurung. Lihat nggak, ayamku sekarang udah besar loh. Bentar lagi udah bisa digoreng nih. Nah, pertama-tama aku goreng yang namanya teri pete. Gak tahu ya kalau di tempat kalian ini namanya apa. Boleh sebut di komen. Ini rasanya khas banget dan enak kalau dijadikan kuah kapurung. Ini kalau sudah diulek bareng cabai, wah, ditambah jeruk nipis atau ditambah patikala yang tadi, enak banget. Ngomong-ngomong soal me time, kemarin aku lihat postingan di Facebook orang, terus ada yang komentar gini, masalah me time. Me time, emangnya kamu gak bahagia ya hidupmu? Memangnya kamu tuh masih ada luka pengasuhan ya kok butuh me time? Kalau emang masih butuh me time, gak usah nikah, mending bahagiain diri aja. Well, ini logika yang keliru sih, karena siapapun kita, baik suami, baik istri, punya kok waktu, punya kok hak untuk melakukan me time. Kayaknya orang itu gak ngerti deh apa itu definisi dari me time. Me time kan waktu untuk diri kita sendiri. Dan waktu untuk diri kita sendiri tuh gak melulu soal yang besar dan waktu yang lama. Anggaplah contoh laki-laki, ada yang waktu me time-nya itu mancing. Ada juga yang waktu me time-nya berburu. Ada juga yang waktu me time-nya cuman nongkrong di toilet sambil bawa HP. Berak apa menabung. Ya, itulah. Sementara ada nih ibu-ibu nih yang mungkin waktu me time-nya tuh cuman mandi dengan tenang, makan dengan nyaman, beli bakso, beli mie pangsit, terus mandi luluran pakai sampo dengan tenang, tanpa gangguan, tanpa suara berisik, tanpa permintaan apapun, tanpa gedor-gedor dari bocil. Itu udah me time. Nah, bagi aku pribadi, me time gue itu ya makan dengan tenang. Ini adalah salah satunya, makan kapurung. Karena suami dan anakku tidak makan pedis, yang makan pedis hanya aku, maka otomatis ya aku buat untuk diriku sendiri. Kalau kita menjadi lilin, menyerahkan kebahagiaan kita kepada orang lain, kita menerangi orang lain tapi diri kita habis, ya capek juga, Bu. Makanya aku agak kontras sekali dengan argumen ibu-ibu yang ada di Facebook itu, bahwa mengatakan kenapa kalau mau me time menikah, ya mending bahagiakan diri sendiri. Aduh, gak paham dia itu apa definisinya me time. Nah, kalau ibu-ibu di rumah dan mbak sis semuanya, gimana nih me time kalian apa? Boleh dong sharing di kolom komentar. Lagi pula ya, kita berusaha mempertahankan rumah tangga ini sehidup semati. Ibaratnya, kalau dalam satu pekan kita gak pernah liburan, terus kita juga dilarang me time masih dengan argumennya ibu yang tadi. Ya gimana ya kalau banyak orang stres, ibu-ibu yang mau belok kanan tapi sen kiri. Ya itulah tadi, akibat stresnya tidak dirilis, jiwanya tidak diberi makan, dirinya sendiri tidak dibahagiakan. Di zaman yang udah modern ini, kenapa ya masih banyak orang yang menganggap kebutuhan itu hanya kebutuhan yang sifatnya terlihat, atau kebutuhan yang pokok-pokok saja seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lain-lain. Padahal kebutuhan kesehatan termasuk kesehatan mental itu penting, dan gak nunggu kita sakit mental baru kita berobat. Ya kan, Bu? Ya, salah satu cara kita menjaga kesehatan mental itu ya membahagiakan diri kita dengan makan atau dengan minum apa yang kita sukai. Tentu dalam kadar yang terbatas ya. Misalnya suka minum kopi nih, sehari minum 10 gelas kan juga merusak namanya ya, Bu ya.
terutama merusak kesehatan kan tentunya. Nah sama aja nih dengan makan makanan yang pedis. Kalau aku melakukannya ini dalam satu hari misalnya makan pedis 5 kali gitu, nah itu artinya udah gak sehat tuh. Berarti ada sesuatu dengan mentalnya. Apakah dia tertekan? Apakah dia butuh liburan? Apakah dia kurang uang? Nah kayaknya yang poin terakhir ini Bu, yang biasanya sangat mengganggu pikiran tuh ya. Udah uangnya habis, masih tengah bulan, kebutuhan banyak, barang-barang naik, nah tambah stres lah tuh ibu-ibu. Akhirnya keluar naik motor mau jemput anak, maunya weser kiri, malah belok kanan. Pas ditegur sama orang, bukannya minta maaf dan mengakui kesalahan, malah mencak-mencak dan makin marah. Itulah yang mau kita redam. Jangan sampai kita ini sebagai perempuan merasa diri kita ras paling kuat. Oke lah kita kuat Bu dalam beberapa hal, tapi ya kuat juga dong mengakui kesalahan kalau kita salah. Gimana Bu? Kayaknya berat tapi ya Bu ya. Tapi gak ada salahnya, ayo kita coba menjadi lebih baik. Aku juga teringat nih masa-masa dimana aku masih sebagai ibu baru dan menyusui. Itu ada beberapa ibu-ibu yang lebih senior menegur aku pas anakku menangis dan aku masih makan. Katanya kalau ibu yang bertanggung jawab itu tinggalkan makannya susui anaknya. Sementara aku memilih jalan yang berbeda. Aku memilih fokus selesaikan makanku, kemudian mengambil anakku dan segera menyusuinya. Bagi mereka ini tuh sebuah kejahatan karena membiarkan anak menangis. Padahal di sisi lain kita butuh waras mental. Dan itu ilmu yang sering aku peroleh ketika aku nonton parenting di channel-channel YouTube tentang ibu dan anak ya. Utamakan ibunya dahulu baru kita menolong anak kita. Di warung makan misalnya, suami istri dan kita bawa anak kecil, tentu di situ ada yang harus kita korbankan. Apakah kita yang makan duluan? Apakah suami yang makan duluan? Ya supaya masing-masing dari kita itu nyaman. Dan lagi pula anak itu adalah anak kedua orang tua, bukan anak ibu saja. Jadi ketika ayah makan tidak diganggu, ketika ibu makan tidak terganggu. Seperti itu. Jadinya kan ibu tenang, ayah senang. Gimana Bu, benar kan?